Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube yang Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan. Oke, hari ini saya sedang berada di Kecamatan Blega. Tepatnya saya sedang ada di kandang macan kumbang. Nah, biasanya nih kalau kita mendatangi yang menang-menang, nah kita coba mendatangi yang kalah juga, bagaimana perasaannya atau bagaimana mungkin ada sebuah cerita atau sebuah kisah lah di ajang kemarin di lapangan Mitra Cendana di Pangarengan di Kabupaten Sampang. Nah, di depan saya ini ada Abah. Nah, nanti kita kenalan nih. Yuk langsung aja. Nah, sebelum masuk ke segmen tanya jawab atau podcast atau ngobrol-ngobrol apa sajalah kalian sebut ini, kita akan masuk ke intro dulu seperti biasa. Intro. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Abah? Alhamdulillah baik-baik aja lah. Oke, alhamdulillah. Bah, ini banyak teman-teman yang mungkin belum mengenal Abah nih, Bah ya. Kalau boleh tahu Bah, namanya siapa nih Bah? Nama saya Haji Munawar, Kepala Desa Rosep Blega. Oh, Bapak Haji Munawar. Cuman dikenal oleh teman-teman Bun Rosep ya. Bun Rosep. Karena desanya adalah Desa Rosep. Desa Rosep yang ada di Kecamatan Blega, Bah ya. Siap. Abah, ini kemarin-kemarin saya mendatangi yang menang-menang nih, Bah. Nggak apa-apa nih, Bah, nanya-nanya yang bagian kalah nih, Bah. Nggak masalah. Nggak masalah, Bah ya. Kalah menang udah biasa, Bah ya. Biasa. Namanya perlombaan. Oke, Bah. Ini kemarin nih, Bah, Abah waktu di ultahnya door to door yang pertama di lapangan Mitra Cendana di Kabupaten Sampang kemarin, itu Abah kok ini rumornya, waduh santer banget nih, Bah. Kok tahu-tahu ada sonar muda di situ. Ini ceritanya gimana nih, Bah? Oh, masalah sonar muda. Sebenarnya persepsi orang itu sangat keliru bagi kami. Karena perlombaan kerapan sapi di samping budaya Madura, di situ juga menjadi ajang silaturahim bagi kita sebagai kepala desa. Tentunya ingin tahu desa, kecamatan, dan teman yang lebih luas di Pulau Madura ini. Jadi antara kami dengan pemilik sonar muda tidak ada masalah. Nggak ada masalah sebenarnya, Pak ya? Apalagi beliau sangat dekat, sangat baik dengan kita. Ada ikatan dari keluarga ke keluarga. Jadi tidak pernah ada masalah. Oh gitu ya, Pak ya? Kerapan sapi ini tidak pernah ada masalah. Saya bikin untuk menghilangkan penat. Soal menang dan kalahnya itu urusan belakang ya, urusan belakang. Yang penting silaturahmi lancar. Nah, yang penting silaturahim lancar, kita berangkat doa selamat, pulang dengan selamat. Bener, Itu aja. Nggak ada masalah. Yang digandeng kemarin itu yang Gilbut ya? Gilbut apa yang kepala cetak pote kayak, Pak? Cetak pote yang kemarin. Nah, punya saya. Digandeng kemarin. Ini berarti pernah latihan atau enggak, Pak? Yang saya tahu belum sih. Tahu-tahu ujung-ujung begitu, Pak. Enggak, sebelumnya hari Selasanya, sebelum hari hanya 4 hari sebelumnya memang pernah ditren. Oh, jadi sebelum hari H tanggal 28 itu, hari Selasanya sempat ditren dulu. Iya. Oh, jadi Abah melihatnya, wah ini cocok nih kayaknya. Iya, saya aja, ayo kerap lah. Ke Haji Samsudin. Ke bola yang kebetulan ada di sini. Akhirnya bola mungkin telepon ke Abah Samsudin. Ya. Beliaunya sangat respect dan menyetujui kerapan. Oh gitu. Jadi macan kumbang kemarin digandeng dengan cetak pote. Nah itu kan cocok nggak menurut Abah itu? Saya rasa cocok. Cocok, Pak ya? Masih belum rezeki aja lah. Oh gitu kemarin. Masih belum rezeki, cocok. Insya Allah cocok. Itu kemarin kan kalah nih Pak Jrit. Ya. Kalahnya di babak keberapa sih, Bah? Di babak ketiga. Babak ketiga berarti babak perempat ya, perempat final ya. Perempat finalnya babak ketiga kalah. Kalah dengan tim apa, Bah, kalau boleh tahu? Moncong putih. Moncong putih. Punya teman kita, Pak Teman Mahfud. teman kita Oke. masih. Ini, Bah, kemarin perasaan gimana sih, Bah? Perasaannya Abah ketika kalahnya tipis lagi. Tidak masalah, begitu saya dipanggil ke atas saya datang.
Oh, ke atas. itu maaf, itu kan sempat draw ya? Iya. Draw ya, Pak. draw. Nah, itu dipanggil datang gimana tuh, Pak? Ya enggak masalah, saya datangin ke atas, kebetulan ada Wabub Sampang yang begitu baik dengan saya karena beliaunya memang berangkat dari kepala desa awalnya, cukup baik, duduk dengan perwakilan dari Moncong Putih. Nah, setelah Lihat hasil CCTV sama Mas Ian pada waktu itu dikasih tahu ke saya, sudah saya mengakuin punya saya yang kalah. Oh gitu, kalah tipis sih, Pak? Ya, tidak harus juri yang memutuskan, saya angkat topi, saya yang kalah. Oh gitu. Jadi tanpa juri memutuskan Abah sudah, oh iya deh, saya kalah gitu. Wah keren ini. Biasanya kan terjadi perdebatan, ini minta ini. Padahal tipis ya Pak ya? Enggak masalah. Soal perdebatan itu yang sifatnya apa yang memperdebatkan kalau sudah kalah. Benar. Kita mau ngerap sapi cari hiburan. Iya. Tujuannya seperti itu. Cari teman, cari saudara. Iya benar. Ya, pulang akhirnya lega, ditanyain sama keluarga, kalah belum rezeki ya. Sudah. Ya kan sudah usaha Pak ya? Sudah usaha. Nah, ini Pak, kan udah lama nih Pak, sejak terakhir pihak kabupaten ya Pak. Kemudian tidak ada lomba, hanya di jamu latihan. Ini perasaan Abah setelah melihat ada lomba resmi seperti kemarin, perasaan Abah gimana Pak kemarin Pak? Saya pada waktu itu ditelepon Klebun Biring Nongkel. Orang tua dari Abah Ab. Bukan, anaknya, Klebunnya, Haji Fendi. Oh gitu. Termasuk tuan rumah. Kak mau ngerap ya? Oh ditelepon dihubungi. Ya, pada waktu itu ada di Batu saya. Kapan? Batu Malang. Kapan? Tanggal 28. Ya enggak apa-apa. Nomor berapa? Ini ada nomor 41 sama 42. Oke lah saya ngerap. Padahal pada waktu itu masih belum ada pasangannya. Kenapa saya ikut ngerap? Ya enggak masalah, ingin meramaikan aja, ingin kumpul sama teman-teman. Itu aja. Akhirnya berpasangan dengan Cetak Pote. Aslinya ada apa ya? Tidak siap sebenarnya. Belum siap. Oh gitu. Jadi udah iya aja gitu. Iya. Sapi pun juga belum seberapa siap juga. Cuma ya gimana orang namanya senang ya. Pengen kumpul juga, udah lama nggak ngumpul-ngumpul. Apalagi ditelepon sama teman yang cukup dekat, kepala desa, sebagai tuan rumah sendiri. Iya. Iya atau tidak banyak iyanya. Banyak iya aja. Iya. Walaupun sapi belum siap sebenarnya. Tapi alhamdulillah akhirnya di pertengahan penghujung hari H ya hampir akhirnya menemukan pasangan yaitu Cetak Pote dari Sonar Muda. Oh gitu Pak. Jadi kemarin bawa satu pasang Pak ya kalau nggak salah ya, satu pasang Pak. Satu pasang ya. Iya, macan kumbang dengan Cetak Pote. Nah, Abah menginformasikan ke Haji Sabzudin ketika kalah gimana Pak? Itu Bula. Oh Bula yang diinformasikan. Bula yang menginformasikan. Tapi saya rasa tidak ada masalah. Iya. Dan saya siap, semuanya dikerap Bula tapi Samsudin saya diperlukan kapanpun siap saya. Siap. Yang penting ya sama saya enjoy lah. Enjoy. Nah, ini Pak, untuk kedepannya apakah macan kumbang akan terus digandengkan dengan si Cetak Pote atau gimana Pak? Ya tergantung situasi, tergantung kesiapan. Kalau memang sama-sama siap boleh. Dengan yang lain pun boleh. Syukur-syukur nanti kita bisa mendapatkan pasangan yang pas, yang bisa kita miliki di satu kandang. Oh gitu. Sebenarnya pasangannya ada, cuma sering nyerunduk 2 kali sampai ponan saya itu masuk rumah sakit operasi. Oh nakal nih ceritanya pasangannya. Nah yang pasangan yang nakal itu kemana sekarang Mbak? Tak sembelih. Oh berakhir di mata pisau. Oh iya. Jadi pentol ceritanya. Tak bikin mulut ah. Oh waktu mau lihat Nabi kemarin. Iya, gemuk tak bikin gemuk, aduh. Akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Ngapain mau ruwet, mau nyeruduk. Kalau memang itu harus disembelih ya disembelih. Oh gitu. Ya mudah-mudahan ke depan dapat pasangan yang baik. Yang baik, yang pas, yang pas. Nggak kereng lah istilahnya. Jadi ikut
melestarikan budaya kerapan sapi di Pulau Madura. Benar. Oke. Nah, itulah obrolan saya dengan Abah, teman-teman. Jadi YouTuber Lokos tidak hanya mendatangi yang menang aja, karena yang kalah pun pasti punya cerita. Pasti rata-rata punya cerita, mereka punya cerita sendiri-sendiri. Oke, itu aja obrolan saya dengan Bun Rosep, Abah Haji Munawar, selaku dari kepala desa Rosep di sini. Kebetulan beliau adalah ya kepala desa. Ya, Pak ya, betul, Pak ya? Iya, kepala desa. Kepala desa di Desa Rosep. Obrolannya asik banget. Oke, tetap semangat Bud ya. Semangat. Tetap semangat. Ikut melestarikan salah satu budaya yang ada di Pulau Madura ini. Well, jangan lupa teman-teman, jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Jika teman-teman tidak ingin ketinggalan informasi-informasi terupdate di channel YouTube Yamlu78, silakan pencet tombol subscribe dan loncengnya. Well, thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.